Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Surahman Hidayat. Assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita bersama. Lanjut saja untuk yang pertama, pertanyaannya terkait hukum transgender. Apakah transgender itu mendapatkan hak yang sama seperti warga negara lainnya, sedangkan mereka juga menyalahi aturan, dan bagaimana negara harus bersikap? Seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Transgender itu berarti kan dua jenis jadi satu orang, ya memiliki dua jenis, zakar wa unsa. Nah, apakah masing-masing itu punya hak? Hak itu ditentukan oleh syara' dan konun. Ya, jadi tidak bisa hak itu mengklaim saya punya hak ini, ya, dan itu akan repot. Semua orang mengklaim, itu akan jadi sengketa dan konflik. Oleh karenanya agama, ya khususnya Islam, sejak awal itu memberikan aturan, gitu ya. Aturan. Allah menciptakan itu sejak awal min dzakarin wa unsa, itu jelas. Kalau transgender itu zakar wa unsa. Dan negara-negara itu tidak bisa menghindari itu kan, realitas itu. Misalnya Rusia itu sudah sejak awal tidak mengakui, ya, dalam hukumnya itu transgender. Jadi ya, rakyat Rusia itu imma laki-laki, ya, male, atau perempuan female. Gitu kan, jelas tidak ada mix, ya kan. Ini alhamdulillah belakangan diikuti juga oleh Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat itu mengalami, ya, ujian berbagai ujian, mungkin presidennya mikir ini penyebabnya kaitannya dengan, ya, perilaku, ya kan, pengakuan transgender dan lain-lain, ya. Maka belakangan itu sudah di state, ya, oleh presidennya, ya, Amerika Serikat hanya mengakui, ya, rakyat itu punya, ya, jenis male atau female. Begitu kan, ya. Tapi dalam realisasinya karena falsafah hidup mereka itu kebebasan, kan, sehingga kebebasan itu menafikan, ya kan, ketetapan agama. Jadi mereka itu kan ladiniyah, tidak menganut agama, ya kan. Lalu tentu pembatasan dari negara juga akan dinafikan, kembali lagi kepada, ya, kebebasan itu. Akhirnya, ya, laki dan perempuan itu kan bebas di sana. Itu Amerika itu terlambat, kalah, maju dibanding dengan Rusia, apalagi dengan negara yang lain, ya kan. Yang paling terlambat itu kan Korea, ya, Korea Utara, dan itu kita ikuti, ya, di medsos, video-video. Bahkan agama itu sangat kuat di sana. Jadi Islam itu dijamin begitu. Kemudian presidennya itu, ya, memberikan jaminan melalui bukber, ya kan, kemudian
terawih Terawih. itu luar biasa. Itu mungkin kepala negara yang asalnya itu ateis, komunis, Sekuler. itu sekuler, Allah itu tentu saja ala kulli syai'in qadir, bisa mengembalikan yuqallib al-lail wan nahar yuqallibul qulub Qulub. kaifa yasha. Al-qulub biyadillah. Ya, sehingga dan alhamdulillah disebutkan itu wasilahnya adalah masyarakat Indonesia. Ya, ulama Indonesia yang memang punya budaya, karakter. Kita ini kan wasati dan wajar, adil. Alhamdulillah. Sehingga ada kunjungan dari Indonesia ke Korea Utara, ya kan. Sebaliknya juga dari Korea Utara kunjungan ke Indonesia, ya, meninjau bagaimana realisasi Masyarakat agama ya, yang berbagai-bagai itu dalam kehidupannya, gitu kan. Alhamdulillah. Itu dengan tentu saja kudrah ilahiyah, ya, sehingga terjadi tahawul, satu perubahan yang mendasar di negara tersebut. Mudah-mudahan Amerika juga mungkin melalui fitnah, melalui ujian macam-macam, orang itu karena sering diuji mikir juga, gitu kan. Ya mudah-mudahan, ya kan, Amerika Serikat ini mikir. Kalau Inggris sudah, ya kan, Belanda sudah, Jerman sudah, kan. Insya Allah mungkin ba'da sanawat, ya, dunia ini akan masuk Islam semuanya, insya Allah. Amin. Nah, kita yang sudah berbasis dan mayoritas Muslim harus lebih menunjukkan, ya kan, izzah kita terhadap Islam ini. Jangan ada perasaan minder. Minder. Gitu. Yang lain-lain kan mulai kan merespon, menganut Islam, mendukung Islam. Nah, kita jangan minder. Ya, betul. Apalagi Islamofobia. Islamofobia di beberapa negara masih, tapi akan terkikis juga, ya, termasuk di Prancis atau di tempat yang lain masih ada Islam. Tapi insya Allah melihat perkembangan, ya, Islam, kaum muslimin itu tumbuh, ya, berkembang di mana-mana, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Demikian juga mendukung politik negaranya, insya Allah. Kembali ke transgender, jadi itu menjadi prinsip dasar. Akhirnya insya Allah akan menjadi prinsip dan sikap dasar. Ya, karenanya Indonesia jangan, ya, bukan ikut-ikutan, jadi tersandra. Ya, jadi dengan minder, ya, iya, kan? dengan kemauan. Justru negara yang lain, ya, udah di arah yang benar, ya, kita tentu saja harus istiqomah di jalan yang lurus. Allah. Baik, terima kasih atas pencerahannya, ya. Pertanyaan berikutnya terkait bagaimana menentukan sholat di pesawat yang melintas di berbagai negara yang bisa jarak tempuhnya sangat jauh, 9 sampai 10 jam. Ya, saya mengalami sendirian ke Amerika Serikat. Ya, tidak dengan teman, ya kan. Ya, cuang cium saja. Iya kan. Pakai jam yang mana? Gitu. Ada kan, itu ada, iya, di satelitnya. Itu ada, ya kan. Ya, di fikih juga ada, di situ juga, ya, ini waktu setempat gitu ya. Waktu setempat, ya, bagaimana negara mana ada kan. Nah, berarti ada juga jarak waktu antara negara A dengan negara B. Kita hitung. Berarti kalau di sini jam sekian bertepatan dengan waktu zuhur, di negara ini selisihnya berapa, nah gitu, ya kan. Yang ijtihad aja, ijtihad ngitung, gitu, ya, insya Allah, iya kan. Karena ada ijtihad dan kita niat ikhlas, insya Allah, iya kan.
Itu. Yang kedua metodenya adalah aqrabul bilad, ya kan. Iya, negara mana Negara yang mana terdekat. yang Nah, itu terdekat. kan ada apakah Jadi kita ngikut negara tersebut ya waktunya. kita ya Di atas negara mana itu? negara mana ini, misalnya ini Turki, yang terdekat ke Turki, setelah itu apa kan begitu. Nah, kalau di Turki Aqrabul misalnya bilad. sudah ditentukan ini waktu zuhur, ya aqrabul bilad ila Turki itu apa, ya kan. Nah, juga disebutkan selisih ya waktu. Alhamdulillah sekarang itu dengan teknologi kan semua terpantau. Terpantau ya. Jadi kita Lebih mudah. lebih mudah insya Allah. Jadi Lebih enak aqrabul bilad itu ya berarti. aqrabul bilad, ya kan? Dengan dipantau dengan itu satelit. Kita di mana saja ketahui ini, kita di mana ini kan udah ketahui itu. Iya, karena kadang pusing kalau ngitung-ngitung jam di Indonesia dengan itu. Itu lebih mudah itu. Jadi Betul, aqrabul bilad. setelah Amerika ini kemana, ya kan, atau sebelum itu aqrabul bilad ilahi itu kemana, ya itu insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya terkait jodoh itu sudah ada di tangan Allah. Namun kita sebagai manusia harus berikhtiar. Lalu bagaimana ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan? Ya, Suka masih bingung kalau perempuan itu apa mencari Ya. sendiri. Tentu ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu bisa binafsihi, ya, dengan sendiri kalau punya kemampuan ilmu ataupun kemampuan pengalaman. Pengalaman betul. Atau kemampuan akses sosial. Kalau kemampuan ilmu ya tentu dari kasih kajian. Nah, apa itu kan tentu ya pastilah harus Islam, ya kan. Fadfar bidzatiddin, ya. Siapa yang datang kepadamu pemuda, ya, dan kau ridhoi agamanya, ya kan, berarti Islam, dan akhlaknya kan begitu kepada calon mertua itu, ya. Jadi ja'akum man tardawna dinahu, wahai para orang tua, kalau datang kepadamu muda yang kau ridhoi agamanya, jadi Islamnya dan akhlaknya, ya, jangan bingung, fazawwiju, segeralah nikahkan, itu kan. Sebab fa'ilam taf'alu, kalau kamu tidak mengerjakan itu, ya takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah dan kerusakan moral, kerusakan agama dan seterusnya. Itu udah jelas, ya kan, dalam ayat dan dalam hadis, ya, strict masalah itu, ya. Tentu itu satu. Yang kedua adalah tentu arahan dari orang tua. Nah, ya, pengalaman. Itu kan orang tua tentu saja akan sangat peduli, ya kan, dengan masa depan dan jodoh anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Jadi ngikuti saja apa masyuroh, arahan, nasihat orang tua. Orang tua, iya betul. Yang ketiga musyawarah. Jadi yang kedua itu masyuroh dari orang tua, yang ketiga musyawarah. Ya, saudara-saudara kita ikutkan juga, ya kan, itu bagus. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, kalau ada kemampuan ilmiah, diniyah, ya udah dia, ya kan, dengan kemampuannya, sakopahnya. Lalu tentu saja yang keempat istikharah. Istikharah itu ya jalan terakhir, ya, bagian ikhtiar orang juga. yang istikharah mana dima tidak akan menyesal, iya kan, menyesal. Mana dima man istakhara wala ma khaba man istakhara, tidak akan merugi orang yang suka istikharah, karena kita
komunikasi dan nanya kepada Allah, ya kan, makhoba wala nadima manistasyaro, dan tidak akan menyesal yang biasa musyawarah. Jadi dua tuh, musyawarah dan istikharah. Insya Allah ya, baik laki-laki atau perempuan akan mendapatkan pilihan ya yang benar, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait ya, apabila ditemukan seorang dosen yang menugaskan mahasiswanya untuk menerbitkan sebuah artikel, namun meminta untuk menuliskan namanya, apakah diperbolehkan? Ya, negara itu di mana-mana itu sangat tegas, ya, kan disebut dengan plagiasi. Plagiasi, ya. Orangnya disebut plagiator, ya kan. Hasil karyanya disebut plagiat. Plagiat. Ya, artinya dia mencatut nama orang lain untuk dirinya. Nah, itu adalah tentu saja penipuan keilmuan, ya kan. Dan pernah di UI itu ya, seorang doktor kalau nggak salah ya, diduga bagian dari skripsinya itu ada bagian, ya tidak semuanya, mungkin ada bagian yang mengutip gitu kan. Itu biasa akan mengutip, tapi harus jujur. Kalau mengutip sumbernya ya, dicantumkan. Betul. Gitu kan. Nah, ini kurang jelas sehingga ya guru besar UI waktu itu mengambil sikap untuk mencabut gelar doktornya itu, sampai seperti itu. Itu plagiasi, ya kan. Jadi siapapun ya tidak dibenarkan berarti ya. Tidak dibenarkan secara moral dan secara hukum. Secara hukum, betul. Belakangan ini kan seorang anggota DPR bahkan punya jabatan, ya kan, diduga ya kan, doktor atau profesornya, ya kan, ya diragukan, ya kan. Betul. Sehingga UI mencabut. Nah, itu mungkin karena soal kejujuran itu. Betul. Ya kan. Kui sebagian dari hasil karyanya itu karya orang lain, mungkin orang lain itu menuntut guru besar atau siapapun, tapi bukan dirinya. Nah, dicantumkan atas nama dirinya, itulah plagiasi. Betul. Itu tentu saja memalukan, ya memilukan kalau sudah dicabut, ya kan. Kalau sudah dia punya jabatannya juga tarik lagi kan, seperti guru besar UI yang itu siapa namanya, ya kan. Itulah, jadi kita harus tegas dalam masalah pelanggaran terhadap kejujuran ilmiah, kejujuran sosial, kejujuran politik, kan ini harus. Tapi ya orang tidak jujur kalau dibiarkan itu akan merusak tentu saja, dan juga menularkan ketidakjujuran itu kepada orang lain, kepada muridnya, kepada mahasiswanya. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya terkait batasan waktu sholat duha, dari kapan sampai kapan, dan bolehkah dicicil untuk sholatnya berdua rakaat? Sholat duha itu minimum kan 2 rakaat, ya kan. Menengah itu yang 4 rakaat. Ya. Paling banyak itu 12 rakaat. Nah, itu waktunya bagaimana? Itu ada disebut dengan ba'da tulu, ya, ba'da tulu isyamsi, ya kan, atau waktu isfiror. Iya, ketika terbit matahari, ya belum, istilahnya itu masih corengcang bahasa kita, ya kan, belum naik, ya, belum mencarang-cang. Nah, isfiror itu sudah terang, kira-kira minimum itu 5-10 menit, ya diperkirakan begitu, ya kan. Ya, itu di sebagian pesantren itu ada daftar, ya, waktu sholat
itu kan misalnya dulu, tapi sekarang mungkin sudah ada almanaknya malah ya kan. Almanak itu bukan hanya tanggal tapi Waktu juga sholat. waktu itu alhamdulillah dengan kemajuan ilmu, yaitu kekhawatiran untuk bertukarnya waktu itu bisa dihindari begitu. Itu jadi mulainya itu isfiror ya, minimum ya 5 menit ya kan, maksimum 10 menit begitu. Kalau sudah 10 menit itu sudah terang ya kan, sudah terang. Maksimumnya batasnya bagaimana, yaitu waktu zohiro itu ya sudah terang ya Terang. kan, sudah Sampai masuk ke tengah hari ya kan, belum zuhur tapi sudah panas panas ya. banget. Waktu zohiro disebutnya, hampir zuhur iya kan. Kalau zuhur itu tentu seseorang berdiri ya, di bawah matahari, maka dirinya itu apa namanya bayang-bayang dari dirinya itu melebihi ya kan. Ya dirinya misalnya 1,60 meter ya, saya kan bayang-bayangnya gimana, Jadi 2 meter. lebih sedikit ya kan. Jadi itu udah condong ya, melebihi, yaitu batas dari waktu apa duha ya kan. Nah, apalagi kalau sudah tengah hari ya udah jelas kan, hampir masuk tengah hari saja sudah condong ya, itu sudah stop begitu kan. Nah, itu ya sekarang tentu mengikuti almanak itu, sebutlah almanak ke digital ya, Nautika apa, almanak Muhammadiyah, almanak apa sekarang apa, Menteri Agama tuh, Departemen Agama sudah ya kan. Nah, itu alhamdulillah ya kan, karena ingin umat ini dimudahkan betul. Alhamdulillah. Bahkan kemarin itu kan hanya 2 metode tentang penetapan waktu puasa ya puasa kan? iya. Apakah satu berdasarkan Hisab subutul hilal atau wujudul hilal, Wujudul kan hilal. begitu kan, dua itu saja. Iya. Komprominya ya, kalau subutul hilal sudah ada, apakah hilal itu sudah persis atau masih ya belum. Nah, kelihatannya Kementerian Agama itu tidak terlalu ya udah pokoknya ru'yat saja. Kalau ru'yat kan terbukti bahwa hilal itu terlihat itu subut ya kan, subutul hilal. Kalau Muhammadiyah kan wujudul hilal. Apakah subut atau tidak itu masalah lain. Masalah lain perlu kajian ya kan. Nah, kemarin Kementerian Agama itu ya subut sekali 100% belum ya, tapi sudah condong kan begitu ya kan. Ya sudah condong, berarti kan imkanur ru'yatil, ngambil itu imkanur ru'yatil hilal. Mulai itu Kementerian Agama lebih kompromistis ya, mendekat lah betul. Sehingga jadi sama bisa sama kan? Mudah-mudahan untuk Idul Fitri juga begitu ya, dengan pendekatan apa namanya yang tidak ekstrim ya, tidak ekstrim betul, saling tawasud lah ya kan, baik yang cari subutul hilal maupun wujud jalur tengah ya. Iya kan. Wallah
insya Allah. Ya.